Ia adalah Muhammad Fatoni, warga Kerten, Secang Magelang. Meskipun dilahirkan dengan kondisi cacat pada kakinya, tidak lantas membuatnya berkecil hati. Ia dengan gigih, belajar, dan terus belajar. Dia juga meningkatkan kemampuannya. Ia bersyukur mendapatkan bantuan dari dinas sosial, dan akhirnya kakinya pun dioperasi. Ia terus meningkatkan kapasitasnya dan kapabilitasnya agar tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Halo Dimas Lovers, apa kabar? Di Master Channel kali ini ada sesi yang cukup berbeda. Ya, kita tidak hanya berburu soal traveling dan juga makanan saja. Kali ini kita akan berburu terkait dengan kopi. Nah, yang suka dengan minuman kopi, kita ajak untuk Anda bisa menikmati salah satu sajian kopi yang mungkin Anda sudah biasa sekali menikmati kopi. Tetapi kalau yang meracik dengan yang satu ini, maka ada nilai-nilai tersendiri di sana. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, share, and like channel Dimaster. Ya, Dimas Lovers, sebelum kita mencoba ramuan dari kopi yang dibikin, karena harus diracik kan kopinya, karena harus digiling dan juga diseduh dulu dengan cara yang tentu mungkin orang tidak biasa melakukannya ya, karena itu butuh pelatihan atau skill khusus. Nah, kali ini saya bersama dengan Mas Tony MF ya. Kalau kita tahu Mas Tony ini adalah seseorang yang mempunyai talenta yang luar biasa, meskipun mohon maaf ada keterbatasan yang mungkin menyandang atau melekat di tubuh beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Tony? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Oke. Mas Tony, kalau boleh tahu diceritakan kepada Dimas Lovers di sana, Mas Tony ini sekarang ini sibuk apa? Sekarang saya jualan di depan rumah itu, bikin warung, ya jualan kelontong kecil-kecilan, juga menerima pembayaran segala macam itu PPOB, jualan paket data, pulsa dan sebagainya. Terus sedang belajar bikin kopi. Wah, kopi apa ini sedang dipelajari? Ya, kopi yang ala kafe itu. Ala kafe gitu guys. Jadi Mas Tony ini coba membuat kopi ala kafe itu. Seenak apa kopinya nanti kita akan coba bersama-sama. Tapi sebelumnya ada kisah menarik dari perjalanan Mas Tony yang mungkin bisa kita dengarkan bersama-sama. Bahwasanya Mas Tony ini bisa dikatakan, mohon maaf, penyandang disabilitas, begitu Mas Tony ya? Ya betul, saya penyandang disabilitas bawaan lahir. Yang populernya sekarang itu CTEV atau club foot, dari kaki pengkor. Telapak kaki justru yang untuk napak dan juga membalik dan pengkor. Dari seperti stick golf itu. Bentuk telapak kaki seperti stick golf. Begitu itu, ya. Sejak kapan ini Mas? Sejak lahir ya? Bawaan lahir. Bawaan lahir ya? Bawaan lahir, tapi saat saya umur SMA itu saya sekolah di Solo, terus dioperasi di rumah sakit ortopedi Solo itu. Terus sekarang sudah mendekati dengan kaki yang biasa, seperti orang yang tidak punya kekurangan gitu. Begitu ya? Meskipun secara fungsi atau gimana ya tetap aja ada kekurangan, tidak persis seperti kakinya yang orang yang tidak mempunyai kekurangan. Begitu. Habis berapa juta itu Mas untuk operasinya? Operasi itu tidak biaya. Karena itu ditanggung negara. Sekolahannya itu milik Kementerian Sosial untuk menangani itu penyandang disabilitas juga, untuk diberi keterampilan, dibentuk mentalnya biar bisa hidup selayaknya orang-orang lain. Terus juga yang perlu misalnya alat bantu, kaki palsu atau kursi roda dan sebagainya, atau bahkan bisa dioperasi, itu nanti operasinya di rumah sakit ortopedi. Antara lembaga yang untuk pendidikan dengan lembaga yang untuk operasi, untuk medis itu satu pendirinya, yaitu Profesor Dr. Suharso, pahlawan nasional sekarang. Begitu ya? Oke. Sebelum Anda dioperasi, tentu kan ada sesuatu rasa yang mungkin minder dan juga lainnya. Apakah itu pernah dirasakan? Ya, pasti. Sebagian besar penyandang disabilitas itu punya. Kadang-kadang menyadarinya dari kecil, tapi kadang-kadang waktu pas masa menginjak
remaja atau menginjak dewasa itu bisa baru menyadari bahwa saya kok ternyata tidak seperti teman-teman yang lain, biasanya begitu. Tapi nanti setelah punya pengalaman yang benar, bahkan ada semacam apa ya, menyesali diri, minder dan sebagainya, nanti rata-rata itu menemukan dirinya sendiri, bisa menerima. Itu rata-rata itu. Tapi ada juga yang keterusan, terus ya, keterusan, jadi malah terus sampai ada yang kena apa ya pergaulan yang tidak benar, sampai ada yang stres juga mungkin, stres, sampai ada yang minum dan sebagainya. Itu biasa ada itu, karena itu biasanya karena itu belum bisa menerima dirinya sendiri. Mas Tony, bagaimana reaksi keluarga besar Anda ketika Anda mempunyai kelainan dalam arti disabilitas? Dulu awal-awal menurut cerita orang tua ya ada gimana gitu ya, ada rasa apanya ya. Tapi ada sebagian orang yang sesepuh itu justru mengatakan bahwa ini nanti akan sembuh. Ternyata berapa puluh belasan tahun kemudian terbukti ya, saya mendapat kesempatan untuk dioperasi. Itu semua dari Allah, itu memang benar. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimas Lovers, di tengah kekurangan dari Mas Tony, ternyata beliau tidak kemudian berputus asa. Beliau mencari apa yang bisa menjadi posisi lain yang ada di dalam diri beliau. Beliau mencari, menggali potensi yang ada, dan akhirnya di era tahun berapa ini? 2000-an ya, atau 90-an. Mas Tony ini berprofesi sebagai seorang fotografer ini, Mas Tony ya? Iya, benar. Tahun berapa itu, Mas? Saya menekuni fotografi yang istilahnya bisa untuk nyari uang itu mulai tahun 95 sampai ya sebenarnya sampai sekarang, tapi akhir-akhir ini sudah agak jarang. Terus sempat mendirikan foto studio dari tahun 2001 sampai 2011. Di mana itu? Di Kota Secang, dekat dengan pertigaan itu, lampu merah. Namanya apa disebutin? Dahulu saya namakan Prisma. Oke, kenapa dia namakan Prisma? Prisma itu ada Prisma itu kalau dipanjangkan pintu rezeki insan mandiri begitu. Wow, luar biasa. Prisma, pintu rezeki insan mandiri. Karena Mas Tony memang benar-benar mandiri ya, Mas ya? Iya, betul. Oke, waktu itu berjalan sendiri ya? Ya, saya itu mulai lulus SMP sudah belajar mandiri. Oke, salah satunya? Ya, awal-awal itu saya belum selesai sekolah, itu belum benar-benar selesai, baru selesai ujian, belum sampai pengumuman kelulusan itu saya ikut saudara dan teman-teman yang jualan koran di ngasong koran di Kota Magelang sana. Saya pagi-pagi sudah sampai terminal Magelang, terus jalan sampai Magelang sebelah utara sampai Bonpolo itu pasar, terminal dan sebagainya. Kemudian setelah itu berhenti karena jualan koran kalau musim hujan, pagi-pagi sudah hujan itu kan repot, karena saya harus jalan berkilo-kilometer. Terus akhirnya saya coba ternak. Ternak apa? Puyuh. Ternak. Berapa ribu? Ya cuma sedikit. Hasil tabungan jualan koran saya belikan puyuh, tapi puyuh itu terus saya kembang biakan. Terus habis itu ternyata juga susah karena modalnya kurang. Terus jadi tukang isi korek gas, isi ulang korek gas. Pernah juga? Pernah, lama itu ya? Di Secang, di trotoar depan pasar yang itu jalan ke arah Temanggung itu. Di sekitar musola, di situ ada musola. Di sekitar musola itu saya mangkal di situ. Sambil meneruskan sekolah SMA bahwa waktu itu ya. Waktu itu saya meneruskan sekolah SMA sambil mencari uang biaya untuk biaya sekolah, untuk segalanya pokoknya dilakukan untuk tidak membebani orang tua. Luar biasa. Anda ini memang inspirasi kami yang mohon maaf telah diberikan kelengkapan dalam artinya ini akan memberikan satu motivasi bagi kami. Artinya teman-teman yang dalam arti dilahirkan dalam kelengkapan tetapi punya jiwa semangat yang luar biasa. Saya salut kepada Mas Tony dan sampaikan salut kami kepada rekan-rekan yang di sana. Ya, Mas Tony mempunyai klub sendiri tidak untuk teman-teman ini?
Ya sementara ini enggak ini. Kalau dulu saya juga pernah aktif di organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang, tapi akhir-akhir ini agak vakum. Tapi karena saya itu dulu sekolah di Solo itu kan jaringannya jadi jaringan nasional. Begitu. Saya beberapa kali mengikuti pertemuan-pertemuan yang istilahnya pertemuan aktivis penyandang disabilitas. Di antaranya ada temu inklusi yang diinisiasi dari sebuah lembaga di Jogja itu yang gemanya sampai menasional. Sampai pernah didatangi dalam acara itu didatangi Menteri Sosial waktu itu masih Ibu Khofifah itu pernah. Begitu ya. Sampai sekarang juga pernah ketemu dengan salah satu penyandang disabilitas yang jadi staf presiden, staf ahli presiden di kantor staf kepresidenan. Siapa namanya? Namanya siapa ya? Sampai juga di sana ya. Pak Sunarman Sukamto namanya. Salam untuk beliau apabila. Ya, Dimas Lovers. Jadi Mas Tony ini memang sosok yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Waktu itu kita juga sempat ketemu di salah satu seminar pertanian ya. Iya. Iya, jadi Dimas kan yang MC ya. Jadi maaf saya kan MC kondang gitulah ya. Waduh, sombong. Jadi waktu itu kita ketemu ya kan? Iya, ingat waktu itu ada seminar pertanian yang diadakan oleh sebuah radio di Kabupaten Magelang. Terus saya dengar dari iklannya, terus daftar, saya mengikuti dan itu saya pertama kali bertemu dengan Mas Dimas. Padahal sebelumnya guys, kita tuh sering ketemu ya. Cuman belum begitu intens ya. Dan saya kan orangnya kan mau malu ya gitu. Sama, saya juga dulunya masih pergaulannya masih agak terbatas ya. Oke, Mas Tony ini sangat menginspirasi sekali dan sekarang kita mau ngobrolin tentang kopi yang sedang digeluti ini. Ya, dari mana ceritanya Anda kok bisa tertarik dengan kopi ini? Kalau saya itu dulunya buka warung di rumah itu idenya mau buka warung kopi. Terus saya bikin warung dengan gubuk bambu itu, terus jualan kopi yang sudah disiap minum tapi kopinya dari kopi saset produksi pabrik itu. Terus ya lumayan jalan. Terus lama-lama berhenti, malah yang jadi warung kelontong dan sebagainya itu yang jalan. Lah kemarin ini ikut daftar kartu prakerja, ternyata kok masuk. Salah satunya saya kursus saya ikut kursus meracik kopi itu, mendapat sertifikat dan juga mendapat insentif itu sebagian untuk beli alat-alat praktek. Saya coba praktekkan ini ya, baru belajar tapi ya dengan sedikit alat yang sudah saya punyai begitu. Oke, jadi di Mas Lovers kita akan coba klik dulu sejauh mana kemampuan Mas Tony, apa yang sudah diberikan, bekal apa yang sudah didapatkan, kemudian akan dipraktekkan di sini. Kita ikuti bersama-sama. Ya, di Mas Lovers ini adalah cara atau proses dari pembuatan kopi. Ini namanya setelah tadi kopinya dimasukkan, biji kopinya di grinder secara manual ya Mas ya? Iya, ini terus diseduh pakai Vietnam drip namanya. Vietnam drip ya? Ini Vietnam drip, ini kopinya Arabica Temanggung ini. Arabica Temanggung? Iya. Oke. Terus kita pakai bentar, airnya lalu dipanaskan. sendiri ya? Ya. Sementara untuk ampasnya tetap di atas. Di atas nanti jadi kopi yang tanpa ampas. Gitu. Ini asiknya dikasih gula atau enggak ya?
Ya tergantung selera, bisa dikasih gula sedikit, bisa juga tanpa gula, atau bahkan dikasih susu. Itu tergantung selera yang mau minum. Minum ya, oke. Kira-kira Mas Tony bisa menebak nggak saya nanti mau minum pakai gula atau enggak? Ya biasanya kalau yang penikmat kopi justru tanpa gula. Tanpa gula. Padahal saya bukan penikmat kopi ini ya. Oke. Ini sampai 120 atau 150 ini. Kita ada takarannya berarti ya. Ya itu angka di timbangan 120 saya. Pas. Kenapa sampai angka 120? Itu perbandingan ya. Ada resepnya, menurut resep yang saya pelajari itu ada perbandingan antara kopi dan air itu sekian berbanding sekian gitu. Oke. Dimas Lovers, ini adalah kopi yang sudah dibikin oleh Mas Tony. Nah, ini dari Vietnam tip yang kita coba minum tanpa gula. Gaya Dimas ikat tanpa gula, padahal nggak suka nih. Pahit seperti kehidupan saya. Terlalu pahit Mas, bisa ditambahkan gula? Ini gula cair ya? Ya ini sih namanya simple sirup. Simple. Dari gula pasir terus dibikin sirup. Oh, simple sirup. Dipanaskan. Mr. Simple. Oke, kita coba ya kalau dikasih gula. Jadi goyang-goyang dikit. Ya, goyang. Oke, dan kita coba. Enak, manis, pahit, kayak kamu. Oke, tadi kita sudah menikmati sajian kopinya dan saya rasa enak ya dengan kopi jenis Robusta ya Mas ya. Ini Arabica. Oh, Arabica ya, maaf. Arabica Temanggung ternyata, dan kopinya pahitnya asamnya pas gitu. Jadi kalau kamu suka boleh tambahkan gula atau dengan creamer atau susu, selera kamu aja. Oke, di penghujung perjumpaan kita Mas Tony, apa pesan-pesan kepada Dimas Lovers dan terutama untuk saudara-saudara kita yang di sana yang sedang menyandang disabilitas dan belum bisa move on? Untuk teman-teman penyandang disabilitas itu teruslah belajar, jangan kita cepat menyerah. Nanti kalau sudah kita itu jatuh bangun, meskipun di istilahnya dipinggirkan, tidak dianggap, dipandang sebelah mata dan sebagainya, itu terus saja jalan. Jangan sampai nanti pada saatnya kita akan bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa. Dan jangan lupa kita tetap bersyukur apapun yang terjadi, jangan menyerah dan tetap optimis, dan pastikan terus berdoa untuk masa pandemi ini, jaga tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Dimas, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pamit. Disabilitas tanpa batas. Di tengah kesederhanaan yang ada, di tengah himpitan ekonomi yang terus mendera, satu sisi lain akan membuat kita menjadi lebih terbuka. Contohnya adalah Mas Fatoni. Meskipun di tengah kekurangan yang ada, ia terus akan berusaha mencari cara yang terbaik agar tetap diakui sebagai manusia dan makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Kegigihannya akan membuat kita terbelalak. Di tengah masa pandemi yang sulit, masih ada rekan-rekan kita dalam keterbatasan namun mampu menyitas batas. Jangan menyerah, tetap percaya diri.